Halo, assalamualaikum. Berharap terlalu banyak itu memang tidak baik, karena kadang hasilnya tak seindah harapan. Kalimat pembukaan dan dramatis pun sedikit lebay ini saya rasa cocok untuk menggambarkan pengalaman saya saat membeli dan menguji coba salah satu earphone terbaru Soundpeats, yaitu Engine 4. Earphone ini saya dapatkan dengan berbagai promo di Lazada di angka 700 ribuan saja. Sementara bandrol normalnya itu mencapai angka 1 juta rupiah. Ekspektasi saya langsung membumbung melihat penampakannya yang mewah dan juga materi promosinya di e-commerce yang menggiurkan. Ya, earphone ini sudah support wireless wireless audio dengan kodek LDAC. Masalah suara, saya sama sekali tidak kecewa. Walau nanti simak saja penilaian saya soal karakternya ya, karena belum tentu cocok buat semua orang. Yang sedikit bikin saya mengurut dada adalah fitur dual device connection-nya yang disebutkan itu ternyata tidak langsung aktif. Perlu install aplikasi Soundpeats dulu di smartphone dan nyalakan fitur ini dari dalamnya. Dan ternyata saat fitur ini aktif, LDAC kodeknya itu mati ya, dan maksimal itu bisa pilih AAC saja. Jadi harus pilih salah satu antara dual device connection atau kodek LDAC. No big deal sih sebetulnya buat saya, karena beberapa earphone Soundcore yang sempat saya pakai lama pun kayak gini ya sistemnya. Toh LDAC saat ini juga masih terbatas di smartphone Android saja kan. Sementara saya seringnya konekin earphone ini ke MacBook dan lebih butuh dual connectionnya. Hanya saja saya baru tahu kalau Engine 4 ini nggak punya ANC, apalagi transparansi. Jadi dia hanya punya ENC microphone untuk calling atau audio recording. Yang mana karakter suara yang direkam juga dari mikrofonnya ini saya nilai kurang bagus karena kayak orang bicara dari dalam kamar mandi, kayak gini. Ya, ini dia contoh perekaman suara dengan Soundpeats Engine 4. Sorry kalau suaranya bindeng, lagi kecapean kayaknya. Silakan disimak karakter suaranya, natural atau enggak, gainnya cukup atau enggak, dan noise yang terekam. Silakan. Soalnya dari sini di stasiun Gambir harusnya berisik banget, lumayan. Ada kipas juga dan suara crowd. Karena penasaran dengan hasil kualitas perekaman mikrofonnya kalau di indoor yang nggak terlalu ramai, kayak gini ya kira-kira suaranya. Walaupun tetap saya akan coba ganggu dengan kipas. 1, 2, 3. Ini udah level tertinggi. Silakan bandingkan sebentar saja antara saya berbicara dengan saya diam barusan dan antara kipas yang menyala dengan sekarang kipasnya sudah mati kembali. Gimana suaranya? Karena kemarin saya kurang puas sih. Segini bagus nggak? Ya, selama perjalanan Cimahi Jakarta pulang pergi ya kemarin, saya baru merasakan kurang nyamannya perjalanan saat tak ada fitur ANC di earphone yang saya gunakan. Padahal sisanya sebetulnya menjanjikan loh. Soundpeats Engine 4 ini sudah menggunakan koaksial dual driver sehingga range frekuensi suara yang dihasilkan lebih luas. Dan juga punya Bluetooth versi 5.3 terbaru serta punya low latency mode yang diklaim serendah 70 milisecond saja. Kemudian sudah waterproof rating IPX4 dan juga adanya dukungan aplikasi yang cukup lengkap fiturnya termasuk untuk custom equalizer, di mana kita bisa set frekuensi range yang dihasilkan suaranya untuk disesuaikan dengan telinga kita melalui hearing test. Ini kan biasanya ada di earphone mahal. Dan untuk pairing awal serta koneksi juga praktis ya, karena cukup dengan membuka lid dari case-nya saja. Atau kalau mau force ke pairing mode, bisa dengan tekan dan tahan tombol yang ada di dekat port Type-C-nya. Dan looks-nya juga kece pisan, luar dalam. Case-nya punya sentuhan mahal dengan finishing metallic glossy yang menyamarkan penggunaan bahan plastiknya. Dan buds tanpa tangkainya nampak mewah sekali di setiap sisinya. Dengan logo Soundpeats yang berfinishing glossy di sisi luar yang juga jadi sensor sentuhnya, kemudian aksen diamond yang membungkus selubungnya, dan juga sisi dalam rubberize yang membuatnya nyaman bersentuhan dengan kulit telinga saya. Menjelang nozzle, kita disuguhi bagian transparan yang memamerkan elemen drivernya, biar makin yakin gitu ya. Dan karet ear tipsnya juga lembut, meski ukuran M yang saya kenakan rasanya tidak memiliki isolasi yang cukup ketat. Sekali lagi, saya merasakan kehilangan fitur ANC di sini. Dan untuk SQ, saya nilai kualitasnya berkelas, di mana Bass Shaker Test yang menguji kualitas kedua drivernya bisa dilalui dengan super aman, tanpa rattle, tanpa burst.
Sementara virtualisasi bisa memunculkan arah dengan akurat, cuma kesan dari suara yang muncul jaraknya terasa lebih dekat ya ke arah tengah. Somehow memang sound stagingnya saya rasakan agak sempit, tak seluas rata-rata earphone di kelasnya. Bassnya itu condong ke punchy, jadi agak garing, boomnya itu minim, meski rasanya kurang depth dan bulat, tapi powernya ada. Layering cukup terasa, cuma yang memang terasa kering ya bassnya ini. Bukan buat bass head sepertinya, tapi di sisi lain vokal jadi terasa sangat halus, bening, seperti suara dasar banget, pure dan natural. Di sini saya bisa ngerasain separasi antara sektor mid dengan sektor low maupun high-nya itu kerasa jelas banget. Dan treble-nya juga enjoyable banget. Sparklingnya dapet tanpa jadi terasa runcing di telinga. Stringnya itu nikmat, serasa bebas dari distorsi sektor lain. Jarang-jarang saya bisa nemu treble yang bagus begini. Mungkin efek dari hadirnya dual driver yang berfungsi sebagai tweeter dan juga woofer itu ya. Tuningnya nggak salah, udah pas banget dan earphone ini bisa deliver clarity yang baik dengan detail yang cukup kaya, tidak mendorong bassnya jadi berlebih. Jadi silakan berkreasi dengan mengatur equalizernya di aplikasi biar lebih tune in ya. Yang jelas urusan delay sih aman banget buat dipakai streaming video. Sementara buat main PUBG Mobile, saya merasakan kebanyakan gerakan sudah sinkron, semisal menembak, mendarat ke tanah, hingga buka tutup pintu. Hanya ekor langkah saat berhenti berlari jelas masih ada. Di mode normal atau mode musik itu bisa sampai 2 atau 3 langkah ya. Lalu saya nyalakan game mode dan tinggal 0 sampai 2 langkah. Yang rasanya sudah signifikan menurun dan masuk kategori acceptable buat saya. Saya cek sekarang Soundpeats Engine 4 ini balik ke harga 1 jutaan lagi ya di Lazada. Dan memang nampaknya belum disetok di Indonesia. Jadi meski beli di official store-nya pun masih nunggu pengiriman dari Cina ya sekitar 4-5 hari lah buat sampai ke Cimahi. Suara bagus, looks-nya juga kece banget, cuma catat masalah ketiadaan ANC, siapa tahu jadi masalah buat kamu. Oke, fitur sebetulnya sepadan sih dengan harganya, walau masih harus memilih antara aktifkan dual connection atau kodek high-res LDAC-nya. Singkatnya, ini lebih cocok buat audiophile, penikmat suara dan detail yang punya waktu dan tempat untuk menikmati suara dalam keheningan. Ingat, nggak ada ANC, dan juga bukan buat basshead. Bukan buat komuter juga, tapi masih cukup oke untuk dipakai sesekali main game. Saya kembalikan semua ke pemirsa ya, sesuaikan dengan kebutuhan saja, karena saya cuma bisa bantu sediakan link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, gitu aja reviewnya, thanks for watching. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.